Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Fitlestari, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Banjar, Jawa Barat. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Tentunya dalam kondisi apapun kita harus tetap selalu bersyukur. Karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, tentunya ini membuat pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring. Berkaitan dengan daring, tentunya kalian telah akrab ya menggunakan media sosial. Dan ini sangat berkaitan dengan layanan yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Baik, untuk topiknya adalah cyberbullying di media sosial. Sebelumnya, tujuan layanannya adalah agar kalian semua dapat memahami terkait dengan apa itu cyberbullying di media sosial, kemudian bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial, dan juga bagaimana cara mengatasi perilaku cyberbullying di media sosial. Baik, sebelum kita lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Terkait kasus dugaan penganiayaan siswa menengah pertama di Kota Malang, Jawa Timur, polisi telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan siswi SMP 17 Pontianak AU. Sebelumnya tanpa alasan yang jelas, 12 anak SMA mengeroyok AU dengan cara yang sadis. Tim penyidik dari Polresta Pontianak Rabu sore akhirnya menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan AU siswi SMP yang kini masih dirawat di rumah sakit. Nah, setelah kalian simak video sebelumnya, menurut kalian itu adalah bentuk bullying atau cyberbullying? Baik, jadi beda ya antara bullying dan cyberbullying. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun bentuk verbal, yaitu dengan menendang, memukul, melakukan pengkeroyokan, perundungan, atau dengan mengeluarkan kata-kata kasar dengan tujuan membuat sasaran merasa sedih, kemudian malu, depresi, dan sebagainya. Sedangkan cyberbullying ini merupakan perundungan atau bullying yang dilakukan di teknologi digital seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp, YouTube, Line, dan lain sebagainya. Jadi tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan secara berulang itu dalam bentuk teknologi digital ya atau internet. Baik anak-anak, kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial dan bagaimana cara mengatasi perilaku cyberbullying di media sosial. Baik anak-anak, ada 6 bentuk cyberbullying di media sosial. Yang pertama adalah flaming, yaitu dengan mengirimkan kata-kata frontal dan penuh amarah untuk menyerang korban, yaitu seperti tindakan menghina, mengejek, melakukan provokasi sehingga membuat orang lain menjadi tersinggung. Yang kedua adalah harassment atau gangguan, yaitu tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Baik, perilaku harassment biasanya ditunjukkan untuk menimbulkan kegelisahan. Selain itu, juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain juga melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan melakukan pencemaran nama baik terhadap korban yang dilakukan secara intens. Dan dampaknya, ini akan membuat korban merasakan ketakutan bahkan depresi. Kemudian yang keempat adalah impersonation, yaitu peniruan, yaitu tindakan berpura-pura menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Contohnya yaitu dengan membuat akun palsu atau berpura-pura menyamar menjadi korban untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Yang kelima adalah exclusion, yaitu mengasingkan korban di media sosial. Contohnya yaitu kalian membuat grup WA kelas dan sengaja tidak memasukkan satu teman kalian karena kalian tidak suka. Atau dengan membuat acara kelas di mana kalian sengaja tidak mengundang satu teman kelas kalian. Dan yang keenam adalah outing, yaitu tindakan menyebarkan rahasia orang lain seperti menyebarkan foto-foto atau video yang membuat malu bahkan depresi korban. Apalagi tanpa persetujuannya, tentu ini merupakan salah satu perilaku cyberbullying. Baik anak-anak, kalian perlu ketahui dampak cyberbullying di media sosial karena ini sangat berbahaya dan ini merupakan kejahatan yang harus ditindak.
Untuk dampak yang pertama, yaitu membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat anak depresi, kemudian mengisolasi diri, kemudian malu dan menjadi putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan di lingkungan. Cyberbullying ini memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun orang-orang yang berada di lingkungannya tentunya dapat melihat. Dan hal ini membuat orang sekitar turut ikut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental menjadi terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Dan ini akan menimbulkan perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan juga kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan juga terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, hal ini tentunya akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Untuk mencegah dan mengatasi agar kita tidak menjadi korban dari tindakan bullying, antara lain yaitu 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal ataupun uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat-dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sedangkan cara mencegah atau melawan agar kita tidak menjadi pelaku bullying, yang pertama adalah jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan segera laporkan. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Yang keenam, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang dilakukan, kemudian laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Mungkin itu saja materi yang telah Ibu sampaikan. Harapan Ibu di sini ini menjadi bekal buat kalian untuk tidak melakukan cyberbullying di media sosial. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.